Enggak kan? Proyek ya kan, yang berkuis, ya, dan itu semua dari masyarakat bahwa di semua, hampir di semua
ya bahwa absen itu hanya 5%, 5% dari nilai yang ada. Itu kalau full 100%. Jadi ketika Anda nanti diberi tugas, tunjukkan, tidak ya, tadi saya tidak mau harus nilai yang namanya pembunuhan. Dan di dalam setiap jawaban jangan seperti anak SMA. Kemudian analisis Anda buat analisisnya, baru evaluasinya, berasal dari besar, pikir dasar dari jawaban Anda evaluasi. Pada pertanyaan, disimak dulu pertanyaannya seperti apa, kemudian dianalisis apa yang dibutuhkan dari pertanyaan itu. Ya. Referensinya apa? Tulis referensi. Baru saya ini evaluasi dari hasil pengamatan. Jawaban masih jawaban apa? Dibuatkan sebagai apa? Itu apa? Dibangun dengan musik segala lain, para Anda nggak bilang itu analisis akademik. Kalau sudah kebiasaan seperti itu, nilai akademik Anda itu terlihat. Kita ya. Pilihan jangan lupa ya. Jadi diisi, jangan sampai seperti ini baru saya dapat semuanya bisnis digital dan lain isinya seperti tempatnya di sampai saya interview sama Prodi. Coba tolong dilihat itu apa yang terjadi. Iya Pak, ini tidak akan diberi tugas. Iya, bisa saya tahu lah. Saya coba tahu. Jika Anda itu dari apa sudah ada. Apa namanya perkuliahannya harus ada, gitu kan? Dia pertemuan. Kemudian evaluasi akademisnya apa? Bentuk bidangnya ada. Kemudian sampai juga. Ya. Absen dulu absen itu 15% dari perkuliahan, jadi lumayan. Sekarang enggak, absen itu enggak tidak memberikan nilai signifikan, tapi 35% dari nilai yang ada itu dari dan sisanya dari IPS dan BAS. Ya, karena dipahami. Dan pada saat kalau terjadi kemarin sekarang saya kembali istilah selesai tes ini tidak boleh bawa apa kayak dia sendiri kan. Tapi kalau juga tugas proyek atau tulisan setelah disini atau bukan. Oke. Tapi kalau sudah perbaikan masalah itu apa? Oke, Anda lihat apa yang
Kerjaan selagi dan jalan guna yang namanya organisasi pemerintahan kan tidak dari pemerintah info yang tema dan itu semua ada dengan mimpi pasti buat sebuah negara itu kita sekali. Coba dunia juga kalau nggak ada Donald Trump, nggak ada Putin, kan nggak ramai. Biar mereka terus begitu, ada sendiri masuk. Itu organisasi kayak ini, organisasi dunia itu. IT juga sama IT dan juga sama ada organisasi dan organisasinya yang membuat kita pikir tentunya kalau kita melakukan sesuatu itu pasti terkait dengan orang lain yang tidak sendirian kita terkait orang lain karena masalah yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Apakah itu dari dana, apakah itu dari transaksi, kemudian ada dari kualitas dan kualitas semua berhubungan dengan orang banyak. Tidak sedikit, ya. Dan ini membuat kita harus mulai berpikir lebih dekat dengan organisasi kemasyarakatan lain. Karena yang namanya kewirausahaan di Indonesia itu sudah hampir di seluruh dunia polanya hampir sama, sudah disamakan dan menjadi mitra dari pemerintah yang formal, ya. Pemerintah yang formal itu yang dipilih oleh rakyat, gitu ya, bukan yang tidak terpilih. Mereka membuat semacam organisasi kemitraan dengan pemerintah yang disebut dengan Kamar Dagang Indonesia. Kalau di Indonesia, ya. Kalau di di internasional namanya chamber, ya, Kamar Dagang itu chamber. Kalau di internasional sama, tapi orang lain juga lihat kita Indonesian Chamber itu Kamar Dagang Indonesia. Kamar Dagang Indonesia ini ya Anda tahu sendiri, isinya juga kadang-kadang preman juga ya. Anda lihat kemarin yang di Cilegon, kasus yang Cilegon, Chandra Asri diminta pola seperti itu. Yang mintanya ternyata Kadin. Mereka merasa mereka adalah mitra dari pemerintah sehingga mereka punya hak akses, merasa punya hak akses. Dalam mitra pemerintah itu kan secara organisasi, tapi hak aksesnya itu sama semua dalam bentuk lelang, ya, aksesnya dalam bentuk lelang semua. Tapi ini nyaris di seluruh Indonesia kalau tidak digebrak itu sama, ya, banyak proyek-proyek pemerintah terutama yang selalu diminta bagiannya untuk orang-orang tertentu, ya. Nah ini tidak betul. Tapi dulu semua orang diam gitu, karena nggak kelihatan, karena nggak nilainya triliun, ya, jadi nggak kelihatan. Apakah itu merupakan kejahatan? Bisa jadi itu adalah aksi dari kegiatan premanisme, gitu ya, pemerasan. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya proyek itu kemudian harusnya dikerjakan dengan lelang,
Dilelang artinya siapapun boleh ikut kan, ada standarnya, siapapun boleh ikut lelang di sana. Nah, ketika lelang dilakukan, siapa pemenangnya biasanya diambil yang terbaik atau termurah, tergantung kepada sistem lelangnya. Ya, kadang-kadang kita akan berhadapan dengan saling banting harga, akibatnya yang paling murah yang didapat dari lelang. Tapi akibat dari yang paling murah seringkali terjadi pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Gitu ya. Itu yang terjadi kayak gitu. Jarang ada lelang yang melihat secara objektif. Ya, karena administrasi lelang itu selalu mengutamakan yang paling murah yang mana. Karena kebanyakan dari spesifikasi teknis yang ditawarkan itu nyaris sama. Sehingga diambil jalan berikutnya, mana yang paling murah dari yang sama tersebut. Jadi tidak dilihat spesifikasi itu secara detail kadang-kadang. Anda tahu bahwa organisasi Kadin itu mendaftarkan semua asosiasi perusahaan atau apa yang masuk ke wirausaha di lingkungan wilayahnya itu menjadi anggota Kadin. Ya, jadi anggota Kadin kan harus bayar. Kalau tidak bayar ya bukan anggota Kadin, ya tidak, biasanya di level lelang itu harus ada, salah satu persyaratannya adalah anggota Kadin. Ya. Jadi kalau Anda mau ikut tender pemerintah, pastikan dulu bahwa satu saat perusahaan Anda itu adalah anggota Kadin. Jadi harus daftar dulu. Ya. Lumayan daftarnya cukup mahal, iurannya itu tahunan itu. Dan banyak manfaatnya sebetulnya ya, dari dengan anggota Kadin ini. Bisa ikut lelang terbatas ya. Ada ini apa? Ada tahapan-tahapannya, ada levelnya. Lelang untuk kelas apa, beda-beda. Karena jaminan lelang itu harus sesuai dengan jaminan proyeknya. Jadi kalau nilai proyeknya triliun, nggak bisa UMKM itu. Karena nggak mungkin berat sekali. Ya. Di level perusahaannya juga level perusahaannya. Jadi kalau lelang yang ditentukan oleh pemerintah itu ada lelang paling mudah. Paling besar itu hanya 50 juta. Lelang paling bawah. Itu UMKM bisa ikut. Kenapa bisa ikut? Ya, karena 50 juta itu masih mungkin dilakukan oleh UMKM. Dan dia bisa. Ya, kalau Anda beri juta, apa nggak bisa ikut? Itu ada orang yang besar. Ya, ada aturannya. Saya pernah ikut lelang banyak, saya dulu. Salah satunya adalah sekarang di kasih. Ini saya dulu karena saya tahu ada sesuatu yang berbeda. Ini terbuka sekarang kalau itu 2-3 tahun yang lalu. Saya tahu. Pasal lelang bawah pulau, lelang bawah pulau. Dan kenyataannya itu karena banyak lelang terutama yang di Indonesia Timur karena susah jangkauannya bisa akses pemerintah. Lelang itu duitnya doang, kerjaannya dari dalam. Jadi kalau banyak gitu, ya, bahwa itu banyak sekali. Ya kalau boleh bicara ya seperti itu.
Jadi bisa dulu. Kenapa mereka maju? Karena duitnya masuk ke kantong masing-masing. Kan jadi proyek yang harusnya coba Anda bayangkan. Karena di Papua itu kan sama daerah itu semua 3 kali lebih besar dari Jawa Barat. Begitu. Dan dapat dana khusus 500 triliun. Ya, yang terjadi itu nggak ada. Kenapa itu masalah pribadi? Itu yang namanya korupsi. Di kalau kita mau itu ya untuk saja kondisinya ada kondisi yang menarik juga ya seperti pernah saya ceritakan Thailand ternyata dinyatakan hal kayak satu dengan tidak ambil yang spesifik supaya saya dapat saya itu yang tahu. Setelah dapat ternyata yang mendapatkan itu adalah perusahaan tertentu yang dibackup oleh ya. Tapi lucunya karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, mereka cari orang untuk mahasiswa saya lapor ke saya tadi pagi kan, saya tanya semuanya dari mana Anda dapat kerjaan ini? Oh ya yang dapat itu ya beneran itu ya Pak. Tidak dibilang berapa kali masuk yang dengan bagian dari saya atau soalnya saya ternyata kelihatan tapi itu sudah turunan lagi, jadi sudah dia dapat lelang terus dia minta kerjain sama orang lain gitu, subkontraktan istilahnya subkontrak. Ya. Itu lagi. Jadi sudah berapa level. Akibatnya apa yang terjadi? Lelangnya 100 juta, misalnya subkontraknya hanya dapat 25 juta. Itu jadi yang hasilnya kan. Itu di Indonesia itu otomatis. Yang kita tidak boleh malu, tapi bukan harusnya gitu. Ya. Nah itu semua dalam bentuk organisasi. Jadi organisasi selalu itu. Organisasi seperti ini adalah organisasi tradisional. Tapi kondisi seperti yang dilakukan oleh gubernur kita sekarang, KDM misalnya, itu sudah tidak bisa lagi pakai organisasi yang tradisional. Kenapa? Karena dia turun langsung ke akar masalah. Akibatnya karena ini akar masalahnya tidak masuk ke dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan daerah. Yang terjadi adalah keterlambatan. Jadi kalau sebuah daerah butuh irigasi misalnya, bisa jadi tahun depan, usulannya tahun sekarang, tahun depan mungkin bahkan ya, tahun depan itu baru terlaksana. Jadi ada dengannya kalau itu baru sulit lama, itu biasa itu terjadi karena organisasi strukturnya pohon ke bawah. Jadi makin ke bawah makin lama ke atasnya makin dapat atau bahkan sama sekali tidak diperlukan. Makanya di Cirebon bilang kan ini lain bapak aing gitu kan. Karena merasa bahwa dia dianak-terikat dengan proses seperti itu. Kita organisasi. Jadi ada bagi mahasiswa harus tahu kenapa dari organisasi. Ya karena organisasi membuat birokrasi seperti itu. Birokrasi seharusnya
dimanfaatkan untuk secara administrasi memilah mana yang seharusnya yang terbaik. Tapi pada kenyataannya sekarang tidak. Organisasinya konvensional, tapi yang dilakukan adalah trik untuk mendapatkan yang paling cepat. Nah, ini yang dilakukan oleh KDM sekarang. Trik yang dilakukan paling cepat, langsung turun ke akar masalah. Akibatnya apa? Organisasinya nggak jalan kan? Makanya kemarin PDIP pada mundur walk out, ya kan? Itu karena itu. Karena mereka tersinggung pola lama yang ada di mereka. Sedangkan KDM menggunakan pola pengen cepat. Gimana caranya? Karena harus apa namanya? Harus menikmati ini. Meskipun mungkin duitnya nggak tahu dari mana. Iya kan? Proyek bisa gede, tapi duitnya dari mana? Nah, organisasi seperti konvensional sekarang kelihatannya di pemerintahan sudah tidak harus ada di lingkungan swasta yang namanya agile organization. Bagaimana sebuah organisasi bisa diubah dengan cara konvensional jadi agile organization yang bisa melakukan hal-hal seperti yang ini. Dan ini kelihatannya mau diikuti di banyak provinsi. Karena kalau mereka musrembang dulu dan seterusnya, wah, paripurna dulu DPRD-nya, itu kan apa kan? Jalurnya panjang. Loncat dari satu tempat ke tempat lain. Musrembang kan dari kelurahan dulu. Kecamatan, kelurahan itu di pemerintahan ya. Kecamatan, kelurahan dikumpulkan dulu, kemudian baru masuk ke kabupaten, dari kabupaten dirampungkan lagi, itu kan bisa setahun 2 tahun. Nah, kalau itu terjadi di swasta, berantakan. Yang mungkin dilakukan organisasi seperti itu. Maka dibuat organisasi baru yang memungkinkan mereka mensupport semua kegiatan yang sepertinya ad hoc, kegiatan yang segera harus segera dilakukan. Jadi kalau ada masalah segera dilakukan. Ini yang mengerjakan siapa, ini yang mengerjakan siapa, biayanya dari mana, itu selalu harus siap. Ya. Seperti sekarang misalnya jet tempur Pakistan menghantam punya Dassault, Perancis punya India. Apa yang terjadi dengan Dassault di Perancis? Lalu kan tiba-tiba karena kalah sama J10 oleh Tiongkok. J10 kan seperti punya Tiongkok. Yang gede, akibatnya apa? Hanya dalam hitungan detik perusahaan itu langsung jatuh, sahamnya anjlok. Organisasi kayak gitu. Jadi sesaat setelah kejadian harus direspon. Jadi sangat responsif, ya. Nah, itu umumnya kejadian itu terjadi di mana-mana seperti itu. Jadi kita lihat yang konvensional seperti apa, kemudian yang ada saya sudah cantumkan agile organization dari kuliah 3 tahun yang lalu sudah saya cantumkan ini, ya, agile organization. Penggunaannya harus seperti apa, dan yang gagal seperti apa. Ya, kita lihat. Ini organisasi. Kita tahu bahwa yang namanya organisasi, di antara Anda ada yang ikut organisasi kepemudaan atau di bisnis atau apa gitu? Ada? Organisasi main kelereng gitu. Ormas yang ikut ormas, karena ormas kan ada yang mengikuti aturan, ada yang kadang-kadang dibentuk begitu saja ya.
FGD dia jadi ormas. Ya. Di Bandung ada tuh, ada yang menamakan diri, salah satunya misalnya Fortusis, Forum Orang Tua Siswa. Ternyata anggotanya hanya satu. Padahal Bandung kan begitu gede. Ya, orang tua siswa kan banyak di pendidikan. Tapi orang tua tidak merasa diwakili oleh dia. Karena dia nggak hanya membentuk sendiri aja untuk kepentingan sendiri. Ya, itu contoh aja. Organisasi. Kemudian organisasi kalau bisnis itu sebetulnya hanya hubungannya dengan barang transaksi ya, yang tadi saya sebut transaksi dan jasa. Transaksi di barang dan jasa ini meluas karena bisa terjadi antar organisasi. Untuk level-level yang paling bawah, organisasi yang paling kecil adalah satu orang. Ya, UMKM kecil itu kan tidak punya anak buah banyak kan, biasanya hanya satu orang. Dia direktur, dia tukang sapu, ya dia bendahara juga. Itu di UMKM. Akibatnya terjadi transaksi privasi personal yang terjadi. Karena organisasinya adalah orang. Kalau orangnya banyak, organisasinya terbentuk. Biasanya ada bendaharanya, ada seterusnya gitu ya. Jadi organisasi itu perlu karena kita tidak bisa kerja sendiri kalau sudah besar. Anda bayangkan kalau misalnya buat jembatan saja, apa Anda kerjakan sendiri buat jembatan? Kan enggak. Ya. Siapa yang ngeruknya, siapa yang buat fondasinya, siapa yang bangun jembatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Belum lagi pasokannya, rantai pasoknya, bahan mentahnya, semennya, batanya, pasirnya, dan seterusnya. Itu kan organisasi besar, ya, tidak bisa kecil-kecilan. Itu contoh saja. Di organisasi yang konvensional ada yang disebut dengan garis komando dan garis koordinasi. Garis komando kan biasanya, karena garis komando itu mengikuti pola angkatan bersenjata tentara, ya. Jadi ada garis tegas gitu. Kalau garis koordinasi kan garis putus-putus biasanya di dalam sebuah organisasi itu ada garis putus-putus. Ya. Kemudian garis komando itu biasanya didapat dari atas ke bawah. Anda lihat di film-film perang misalnya, itu garis komando, prajurit tidak akan nembak sebelum jenderalnya mengatakan tembak, iya kan? Kalau Anda nembak duluan, Anda yang ditembak malah, karena tidak mengikuti aturan. Nah, itu ada di organisasi konvensional, di bisnis juga sama. Tapi sekarang dilengkapi dengan apa yang disebut dengan organisasi koordinasi. Ya, bagaimana mengkoordinasikan sebelum keputusan diambil. Ya. Ada yang disebut dengan ordinat dan subordinat. Anda yang pernah berorganisasi tahu nggak subordinat dan ordinat? Kalau satu organisasi di bawahnya ada organisasi lain bentukan, kemudian di bawahnya lagi ada sub-subnya organisasi, itu namanya ordinat dan subordinat dan ordinatnya. Ya, itu istilah leveling peningkatan jenjang. Jadi kalau di pabrik itu misalnya kan dari ada buruh, ada supervisor, nah itu levelnya, ya, ordinat dan subordinat. Subordinat paling bawah adalah staf operasional, ya. Jadi gitu. Aturannya ada. Nah, yang namanya komando itu kan kayak gini, itu komando. Ini organisasi yang yang konvensional. Selalu orang membuat organisasi seperti itu.
baru setelah itu dibuatkan garis sudah itu yang perhubungan antara satu. Ini adalah koordinatnya, ini adalah subordinat. Ya, hubungan antara masing-masing subordinat supaya terjadi koordinasi. Ya. Anda kan paham yang namanya subordinat koordinasi ya? Kalau Anda tidak koordinasi, Anda tidak bisa bertransaksi berhubungan dengan orang lain. Ya. Kayak gitu. Kemudian itu produk dan jasa seperti itu. Kemudian jasa khusus biasanya kayak gini, ya. Ada juga bentuk yang lain adalah yang agile. Nah, agile management itu seperti ini. Ini yang konvensional, ini agile. Bentuknya bukan berarti ini ada di sini, enggak. Tapi ini bisa jadi ada di. Ada yang bawa sekretarisnya, bawa das, ya kan? Itu agile itu. Tapi itu kan di pemerintahan tidak ada. Karena pemerintahan itu dia konvensional. Kalau akibatnya apa, ya kan? Nah, diubah dengan polanya seperti ini. Ya. Di swasta juga sama. Harus terjadi perlu adaptasi dari organisasi yang konvensional dan agile. Ya. Bisa cepat kalau ini caranya. Kalau tidak agile, kalau kita polanya seperti KDN gitu, mau kemana-mana sendirian, ya berantakan ini. Ya. Karena di satu tempat bisa ngomong apa saja dia kan. Itu contohnya. Kemudian yang berikutnya dengan pola seperti itu perencanaannya jadi seperti apa? Ini perencanaan wirausaha sudah dikenal sejak abad ke-17. Ini definisinya, tapi sebetulnya pelaksanaannya sudah lama sekali sebelum abad ke-17 sudah ada. Tapi ini didefinisikan dan dikenal orang seperti ini. Ya. Ini sudah dipakai sampai ke sekarang. Yang pola seperti itu sudah dipakai sekarang. Tapi dalam perjalanannya seperti tadi, yang tadinya digabungkan dari organisasi angkatan bersenjata, kemudian dihubungkan dengan penggunaannya di swasta, di bidang usaha. Dan setelah itu ada pola yang di pemerintahan yang berubah sekarang menjadi agile tadi. Meskipun itu tidak disepakati ya. Biasanya tidak disepakati karena di kita masih menganut organisasi konvensional di pemerintahan. Juga di daerah sama. Coba aja Anda yang pertama Anda coba kalau Anda lihat ke mana? Ke kecamatan. Organisasinya kan gitu kan? Anda bisa lihat itu camatnya siapa, sekretarisnya siapa, bendahara siapa, bagian-bagiannya di bawah, bagian orang-orang yang pelaksananya. Kan yang konvensional. Akan Anda dapatkan seperti itu. Coba Anda masuk ke pabrik sepatu misalnya. Atau pabrik batik lah di sini. Batik itu kan lebih agile lagi karena apa? Karena yang namanya batik jarang ya besar, kecuali kalau batiknya cetak, ya kan? Printing. Kalau printing kan kayak Sritek gitu yang gede-gede itu kan produknya banyak sehingga butuh banyak orang sehingga diatur organisasinya supaya bisa dilakukan koordinasi. Ya, itu sampai sekarang kejadiannya sama, ya. Nah, bagaimana ini perencanaan seperti ini di kewirausahaan bisa berjalan? Ini
yang namanya perencanaan adalah itu. Tapi yang sesuatu yang ingin kita jalankan atau perencanaan, misalnya kita merancang juga sebelumnya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan timbul. Paling tidak kita punya bayangan bahwa sesuatu yang direncanakan itu umumnya bisa lebih baik pelaksanaannya dibandingkan yang semeraut di awal, ya. Kemudian bagian sudah aja kita misalnya. Kalau tidak ada panitianya, baik kemudian, ya, panitia itu akan ada organisasinya. Kita senang kita organisasinya apa? Kita mengunjungi ke apa? Siapa yang kita tahu? Katakan Pak, lalu ditangkap. Ya, ini siapa? Nah, in charge-nya siapa? Yang lainnya. Jadi bisnis itu bisa harusnya dilakukan dengan perencanaan agar dapat dilakukan dengan baik. Cenderungan penerapan ini adalah yang paling susah. Ngerancang bisa aja kita rancang suka-suka kita, tapi ketika perencanaan seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akibatnya gagal, ya, seringkali gagal. Perencanaan usaha, yang pertama ada deskripsi bisnis. Jadi bisnis itu harus deskripsikan, ya. Paling tidak kita punya bayangan bahwa kita mau melakukan bisnis apa, harus dideskripsikan, ya. Setelah dideskripsikan, yang berikutnya adalah riset pasar. Apa yang terjadi kalau pasar tidak diriset? Jadi kalau kita sudah punya objek yang akan dibisniskan, misalnya, oke, kita mau jualan pasta gigi. Pasta gigi ini mau dijual kemana? Kita belum diproduksi, belum memformulasikan pasta gigi seperti apa. Tapi segmen kita misalnya adalah segmen tengah. Ya, segmen tengah itu adalah orang-orang yang berpenghasilan antara sekian sampai sekian, ya, akan tengah. Kemudian dilihat, ya, dari segmen tengah itu dilihat dari mana ini bisa dilakukan. Coba dilihat pasarnya, diriset pasarnya. Pasar itu harus diriset, dilihat, ya, apakah di level tengah itu sudah ada pasar gigi yang seperti ini. Kalau sudah banyak, ya kita harus bisa mengalah. Kenapa? Kue yang tadinya besar bisa dibagi-bagi, akhirnya kan? Dia harus lihat pasar. Idenya selalu ada deskripsinya, baru dilihat pasar. Tapi ada juga yang dilihat di pasar itu butuh apa, baru idenya keluar. Jadi ada dua kondisi yang mungkin terjadi dalam kondisi. Ya, yang pertama adalah buat ide dulu mau dipasarkan kemana. Yang kedua, riset dulu, baru menentukan produknya apa atau biasanya apa. Ya, produknya atau biasanya apa, baru dilakukan. Ya. Itu yang itu juga kemarin yang akan ikut lomba dari negara menurut saya. Kemudian kita bicara banyak dan kita diskusi. Mereka mendeskripsikan dulu barangnya seperti apa, terus mau dijual kemana, sehingga tahu target pasarnya seperti apa dan target produksinya seperti apa. Ya, itu perlombaan itu kayak gitu. Riset pasar, kemudian bagaimana memasarkannya, marketing. Ya. Kalau sudah produknya ada, kalau tidak dipasarkan, terus ngapain? Kan numpuk di tempat kita.
ya. Strategi marketingnya seperti apa? Harus dipikirkan strategi marketingnya, ya. Kemudian bagaimana rencana manajemen dan operasionalnya? Kalau marketing sudah oke, lingkungan di dalamnya, organisasi di dalamnya, ke produksinya kan harus dirancang. Harus seperti apa? Gitu ya. Produksi produknya atau jasa yang akan dikembangkannya harus seperti apa dirancang. Gitu ya. Kemudian aplikasikan proses produksinya. Dicoba ya. Dicoba dan dibuatkan estimasi biayanya. Baru kelihatan biayanya berapa. Ya. Jadi tidak asal nembak biayanya udah dijual segini aja, nggak bisa, itu ada aturannya. Kalau mau akademis, kecuali kalau mau berdasarkan pengalaman saya menjual ini berapa, karena di pasar kita sudah tahu harganya berapa. Ya. Ke estimasi biaya. Yang berikutnya yang harus kita buatkan setelah ini rancangannya ada, kita buatkan perencanaan bisnisnya seperti apa. Tertulis bagaimana bisnis ini harus dilakukan. Ya. Jadi bisnis plan itu harus dibuat. Apa isi bisnis plan ini? Didokumentasi, yang tadi itu kita dokumentasikan. Biasanya ada ini. Jadi Anda nanti kalau mau ke bank, apalagi kalau mau pakai dana masyarakat lewat bank, itu seperti ini. Ya, harus ada bisnis plan-nya. Mereka akan tanya, bank akan tanya, orang-orang akan tanya. Investor, kalau Anda mengumpulkan investor akan tanya, bisnis plan-nya seperti apa? Kapan kembali modal, labanya gimana, dan seterusnya. Ya, orang yang kerjakannya siapa, dan seterusnya. Itu kan dari awal sudah kita polahkan, ya, sehingga seperti ini. Ya, isinya adalah seperti ini. Visinya. Oke, kemudian pasarnya dan pemasarannya itu masih di bisnis plan, isinya seperti ini. Ya, masih di bisnis plan, isinya seperti ini. Kemudian bisnis plan isinya adalah Anda harus belajar analisis SWOT. Ya, ini manajemen di analisis SWOT, belajar ini. Salah satunya tools yang dipakai adalah analisis SWOT. Ada juga dengan cara yang lain, ya. Bagaimana distribusi harus dilakukan dan bagaimana produksi dikerjakan, ya. Itu di bisnis plan. Kemudian masalah keuangan, perhitungan BIP-nya harus jelas. Itu di bisnis plan, ya. Kemudian organisasi dan manajemen. Nah, Anda lihat di sini ada struktur organisasi. Kalau berbisnis harus ada struktur organisasi dan deskripsinya. Jadi masing-masing kota, direktur itu ngerjain apa sih? Bendahara itu ngerjain apa sih? Manajer keuangan itu apa sih kerjaannya? Itu semua harus ada deskripsinya. Ya. Itu harus ada di bisnis plan. Itu harus ada di dokumentasi perusahaan. Ya, harus ada. Kemudian TI yang mau dipakai kayak apa? Kemudian kalau ada resiko dan hambatan yang mungkin terjadi, dituliskan. Ya. Misalnya resikonya adalah konfrontasi dengan produk yang sama misalnya. Strategi apa yang harus dilakukan? Jadi resikonya dituliskan. Kemungkinan kita kalah gimana? Kalau kemungkinan kita menang gimana? Ya. Atau pasar tidak mempedulikan apa dan siapa. Itu harus dipikirkan, itu harus dituliskan, deskripsikan. Ya. Kemudian tindakan alternatifnya apa? Ya. Kalau tidak dilakukan, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Kalau tidak dilakukan, yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Rencana yang gagal, perencanaan yang kurang matang. Yang pertama,
Yang kedua, perencanaan yang kurang matang di mana-mana sama karena ketidaktahuan, ya. Anda kan bisa lihat kadang-kadang kan eh, dengan ruko bersebelahan juga bisnisnya sama. Alfamart dan Indomart misalnya, ya kan? Itu kan perencanaan yang kurang matang. Kenapa? Tapi itu ada strateginya kalau saya lihat, ya. Karena salah satu harus mati. Satu saat harus mati salah satu. Coba saja Anda lihat. Sekarang kejadiannya kan dulu itu selalu berdampingan. 3, Yomart, Jogjamart, Indomart, dan Alfamart. Sekarang kan itu mereka memisahkan diri kan, karena mereka tahu segmen pasar anak orang-orang itu nggak beli ke satu tempat, pengennya kan ke tempat yang berbeda, ya kan? Karena ada juga yang mahal di sini tapi murah di sini, mahal di sini murah di sini dan seterusnya. Coba saja Anda lihat, Anda perhatikan. Beli barang yang sama di tempat yang berbeda sama Anda, lakukan itu. Apa yang terjadi? Ya kan? Padahal barangnya sama. Kemudian takut mengambil risiko. Kalau takut mengambil risiko mah nggak usah bisnis aja udah. Jadi pegawai aja. Ya. Jadi kalau Anda sangat takut dengan modal Anda hilang gitu, ya udah nggak usah bisnis, ngapain? Tabungin aja, depositokan aja. Atau simpen di bawah bantal biar dimakan ini apa? Rayap. Iya kan? Kalau takut ambil risiko. Kemudian tidak berani mencoba. Itu masalah yang kita dapatkan di bisnis. Nggak berani nyoba, kita takut nyoba itu, ya, takut gagal. Kalau takut gagal ya sudah, nggak usah kerja. Kemudian mudah menyerah. Jadi kalau sudah misalnya sudah tahu rugi, kemudian jatuh, tapi Anda masih yakin bahwa itu bisa berjalan, kerjakan lagi. Ya. Anda tahu bahwa katakanlah kita bisnis yang besar misalnya. Apa ya? McDonald. McDonald itu kan di awalnya dari 100 percobaan mengetuk pintu, hanya 1 pintu yang berhasil. Tapi kan dicoba terus. Akhirnya besar seperti sekarang. Cerita McDonald itu kan memotivasi banyak pengusaha ya untuk ke arah situ. Jadi tidak mudah menyerah. Kemudian terlalu terburu-buru. Kadang-kadang kita tidak tahu bisnis ini mau bisa berjalan atau tidak, sehingga ujung-ujung jadi aja gitu. Itu kan bisa jadi terlalu terburu-buru, pasarnya nggak jelas, gitu ya. Kemudian yang berikutnya tidak percaya diri. Tidak percaya diri, ya kita tahu bahwa yang namanya tidak percaya diri itu kan minder akhirnya kalau berhubungan dengan transaksi bisnisnya, itu tidak percaya diri. Ya. Itu bisa jadi gagal. Dan 5 hal ini harus dihindari. Tujuan bisnis kurang jelas, jadi tidak spesifik dikatakan, ya. Bisnisnya nggak jelas mau ngapain sih dia, ya. Kemudian perencanaan bisnis yang tidak matang tadi, ya, perencanaannya tidak matang. Manajemen keuangan kurang baik. Bagaimanapun juga yang namanya keuangan selalu harus dijaga, ya. Di mana-mana, termasuk manajemen kuburan, ya. Saya punya brosur manajemen kuburan tuh. Ya kan di kuburan-kuburan apa yang elit itu kan satu kotak berapa,
Untuk satu keluarga berapa? Ada itu, ada manajemennya. Jadi mereka beli dulu, kemudian beli tanah, kemudian dikapling-kapling untuk kuburan. Ya. Jadi di kuburnya dikasih label gitu ya. Kalau di kuburan umum, pemerintah daerah kan bisa jadi bertingkat kan. Bertingkat itu apa? Misalnya satu lubang itu bisa ada 5 kuburan, 5 orang, satu keluarga. Ya bisa jadi seperti itu. Contoh bisnisnya kayak gitu. Salah memilih mitra kerja, jadi bukan ahlinya tapi dijadikan mitra. Ya. Kalau kita bermitra dengan Kalau kita bermitra dengan Dengan preman ya bisnisnya bisa bangkrut. Ya, harus hati-hati. Kemudian pengelolaan stok barang kurang optimal. Jadi kalau ini produksi itu yang harus dijaga adalah rantai pasoknya. Rantai pasok itu biasanya berupa produk-produk yang dibutuhkan untuk kita buatkan produk baru. Ya. Kalau ini tidak dijaga, produk akan tidak jadi. Bisa jadi itu tidak jadi. Sehingga terjadi keterlambatan pasokan produk ke pasar. Nah itu jangan sampai terjadi. Kalau rantai pasoknya benar ya sangat mungkin tidak dilakukan itu. Oke. Ada yang tanyakan? Nah, ini sudah mulai nih proyek buat Anda nih. Anda harus pertimbangkan ini coba. Ya, pertimbangkan karena ini nanti dinilai. Yang saya tadi katakan. Proyek itu dinilai. Anda buatkan proyek bisnis sederhana di bidang teknologi. Berikut hambatan yang mungkin terjadi. Perencanaan bisnis. Nah, Anda harus catat ini tugas Anda loh, tugas pertama Anda sudah masuk loh. Anda harus masuk, harus mulai paham. Cluenya, Anda harus mulai memanfaatkan SDLC, gitu ya, System Design Life Cycle, untuk membuat perencanaan bisnisnya, gabungkan dengan ini, dengan proses bisnisnya. Ya, silakan topiknya apa saja terserah Anda. Ya, topiknya tidak perlu sama, harus beda. Silakan apa saja. Ya, coba. Ini tugas Anda yang pertama sudah masuk. Anda boleh WA ke saya atau boleh kirim ke email saya. Kalau mau gampang pakai WA aja berarti. Dan ini dikerjakan, ini dikumpulkan karena ini proyek, ya. Karena ini levelnya proyek, dikumpulkan nanti sebelum ujian akhir semester. Kan waktunya panjang. Ya. Jadi kalau tidak dikumpulkan, Anda tidak mengumpulkan, itu Anda malas artinya kan. Padahal waktunya panjang ini, 3 bulan. Ini bukan kuis nih ya, ini bukan tugas dan bukan kuis, ini proyek. Anda harus kerjakan. Jangan lupa nomornya, nomor induk. Kadang-kadang ada yang lupa mengisikan nomor induk Anda sendiri.
Anda paham kira-kira ya ini ya, proyek ini kan? Jadi proyeknya adalah proyek IT, bisnis IT. Jadi bukan proyek bisnis biasa ya, bisnis IT. Kalau proyek bisnis IT kan bisa macam-macam, bisa ke arah jaringan, bisa ke arah data center, bisa ke arah aplikasi, bisa ke arah macam-macam kan? Itu bikin bisnis plan-nya aja Pak. Bisnis plan aja. Jangan lupa jangan pakai ini kegiatan ya. Masukkan ke kegiatannya doang. Jangan sampai rupiahnya. Nggak sampai rupiahnya. Ya. Kegiatannya aja. Jadi tidak ada klausul rupiah. Jadi bisnis Anda deskripsikan di awal, kemudian menurut Anda, menurut hasil riset, pasar gimana, kemudian kegiatan apa di produksi yang harus Anda kerjakan, organisasi pelaksanaannya nanti seperti apa. Ya Anda butuh misalnya ya, Anda butuh programmer sekian belas, biar Anda butuh operator, Anda butuh analis, Anda butuh desainer, Anda butuh tukang gali, Anda tunggu, itu kan gitu ya. Sampai gitu. Tapi tidak pakai rupiahnya, yang jangan lupa. Saya juga nggak butuh rupiahnya, karena Anda nanti pusing sendiri. Ini yang di ruangan lain sama ya semua. Tolong sampaikan ke teman-teman Anda kalau ada yang belum tahu. Kasus kita akan seperti itu terus gitu ya. Jadi kalau Anda kosong nilainya gitu ya artinya Anda nggak ngumpulin. Karena setiap itu saya kasih catatan setiap tugas orang perorangan itu. Ya. Oke, ada yang nanya? Bapak, Ya, untuk yang Zoom nanti ngumpulinnya bagaimana, Pak? kenapa? Yang Zoom nanti ngumpulinnya bagaimana, Pak? Pakai WA kumpulkannya. Oh, baik, Pak. PDF Ya, nggak, Pak? nah, pakai WA aja yang gampang. Email udah mati sekarang. Maaf, Pak, bentuknya dokumen Word atau PDF? Bolehlah yang apa aja, mau pakai Word, mau pakai PDF, terserah. Terima kasih, Pak. Ya, Batas pengumpulan sampai kapan, Pak? sebelum ujian akhir semester. Baik, Pak. Seminggu sebelum ujian akhir semester. Maaf, Bapak mau nanya. Waktunya panjang ya, silakan. Maaf, Bapak mau nanya. Yuk, Itu berarti tugasnya bisnis plan-nya aja, Pak. bisnis plan-nya tidak pakai rupiahnya, hanya kegiatannya. Baik, Bapak. Boleh nggak, Pak, share PPT-nya gitu, Pak? Dari pertemuan kedua. Oh, boleh. Nanti Terima kasih, Bapak. Anda minta aja ke saya di sini atau di ruang dosen. Oh, baik, Bapak. Siap. Ya. Anda ingat, Anda tidak hanya lihat dari materi kuliah, tapi Anda juga harus belajar lewat informasi yang lain. Jangan lupa tuh. Memperkaya hasanah Anda.
Ada lagi yang tanya? Kalau tidak ada, sudah selesai kita. Cukup ya? Oke, cukup ya. Terima kasih Anda sudah mendengarkan. Kita ketemu minggu depan kita ketemu dengan ujian tengah semester ya? Ya, Pak. UTS ya? Minggu depan UTS ya? Iya. Ini kan pertemuan ke-6. Ke-7 kan dari yang pertama itu dari perkenalan kita kan. Jadi ini tambah 1 dari 7. Masih ada sekali lagi kalau gitu. Kalau masih ada sekali lagi, kita mungkin ketemu yang terakhir sebelum tes ya. Saya kira ini yang terakhir yang ke-7, bukan ya? Tapi saya dapat berita dari BAK ini pertemuan ke-7. Nanti mereka yang buat pengumuman kok, bukan saya yang buat pengumuman. Oke.